Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Nugroho. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2024 dari kelas A dengan 3 digit terakhir 017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang motor listrik, industri, dan Star Delta. Saya dari kelompok 4. Nah, yang pertama kita belajar tentang motor induksi. Apa sih itu motor induksi? Nah, motor induksi sendiri itu adalah motor. Induksi adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan prinsip induksi elektromagnetik. Motor ini paling banyak dipakai di industri karena konstruksinya sederhana, kuat, murah, dan perawatannya yang mudah. Nah, mungkin teman-teman sendiri sering lihat motor kayak gini tuh, mungkin bentuknya kayak sering pada motor pompa, atau juga motor-motor kayak gini tuh sering sih kalian nemu di rumah pun juga banyak ya teman-teman nih. Ini tuh sebenarnya cara kerjanya itu eh, dari listrik diubah ke energi mekanik menggunakan prinsip elektromagnetik itu ya teman-teman. Nah, untuk motornya di sini berjenis tiga fase. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja dari motor induksi itu sendiri? Motor induksi itu bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang pertama, medan magnet yang berputar. Arus listrik tiga fase yang masuk ke belitan atau kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Kemudian, induksi pada rotor. Medan magnet yang berputar ini memotong batang konduktor pada rotor sehingga menginduksi tegangan dan arus listrik di dalam rotor. Kemudian timbulnya gaya putar atau torsi. Arus listrik pada rotor ini menghasilkan medan magnetnya sendiri. Interaksi antara medan magnet stator yang berputar dan medan magnet rotor akan menghasilkan gaya putar torsi yang menyebabkan rotor berputar mengikuti arah medan magnet stator. Kemudian slip. Rotor selalu berputar sedikit lebih lambat daripada kecepatan medan magnet stator. Perbedaan kecepatan ini disebut slip, dan slip inilah yang memastikan proses induksi terus terjadi. Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana cara kerja dari motor induksi itu sendiri, teman-teman bisa kalau teman-teman bisa buka motor induksi itu atau teman-teman bisa cari di internet apa sih isinya dari motor induksi itu. Sebenarnya isinya motor induksi itu sendiri itu dari kumparan. Kalau teman-teman tahu kumparan itu kayak lilitan, biasanya itu kayak dinamo-dinamo gitu ya teman-teman. Itu lilitan, kumparan, stator. Nah, itu tuh akan berputar dan menghasilkan gelombang medan elektromagnetik atau magnet yang akan menghasilkan mekanik dan bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih apa aja komponen-komponen nih penting dalam motor induksi yang membantu dalam proses pengubahan dari mesin listrik menjadi tenaga mekanik. Yang pertama ada belitan atau winding yang telah tadi aku kasih tahu atau kumparan. Itu komponen utama yang apa yang digunakan dalam motor induksi adalah belitan atau winding. Winding merupakan kumparan kawat tembaga yang terletak dalam slot pada stator. Fungsi utama dari winding sendiri adalah untuk menerima energi listrik dan mengubahnya menjadi medan magnet yang berputar. Pada motor tiga fase terdapat tiga set belitan utama. Nah, tiga set belitan utama ini karena tiga fase ya teman-teman. Kemudian ada terminal box. Terminal box adalah kotak yang biasanya terletak di bagian atas atau samping motor. Fungsinya adalah sebagai titik koneksi antara sumber listrik eksternal dengan belitan internal motor. Dalamnya terdapat terminal berlabel inisial U1, P1, W1 dan U2, V2, W2 untuk konfigurasinya hubungan star, Y atau delta, delta. Nah, terminal box ini tuh kayak sumber dari listrik dari PLN yang kita masukin ke motor induksi tiga fasa itu, teman-teman. Jadi di motor itu tuh ada tiga sumber, ada tiga konektor yang bisa kita pasang dari tiga fasa PLN, yaitu U1, V1, dan W1. Nah, star delta itu sendiri akan kita pelajari pada materi kali ini. Jadi tunggu tuh teman-teman ya. Oke, selanjutnya alasan penggunaan star delta, starter star delta dibandingkan DOL. Untuk yang sebelumnya kita udah bahas tentang DOL starter. Kali ini akan kita bahas tentang star delta. Apa sih itu star delta dan kenapa star delta itu dipakai dibandingkan DOL starter? Yang pertama, DOL atau direct online line. Motor langsung terhubung ke sumber listrik. Arus start sangat besar, 5 sampai 8 kali arus nominal dan bisa menurunkan tegangan jaringan dan memberi hentakan mekanis. Yang kedua, kenapa kita pilih star delta? Star delta saat start motor dihubungkan star, arus lebih kecil
kurang lebih setengah dari sepertiga dari dol. Setelah mencapai 7 sampai 80%, kecepatan akan normal dan otomatis pindah ke delta untuk biaya penuh, terlebih halus dan aman bagi sistem listrik maupun motor. Nah, start delta ini sendiri tuh sebenarnya itu start itu tuh dia awalnya tuh akan berjalan pelan atau sistem berpikir dari sistem delta itu sendiri. Kemudian lama-kelamaan dia akan naik nih kecepatannya dan mengganti ke delta. Jadi yang awalnya bayangin tenaganya itu cuma satu, terus kemudian tiba-tiba berubah ke, bukan tiba-tiba tapi berubah ke delta supaya tidak terjadi lonjakan pada saat nyalain di awalnya. Menjadi 3 kali lipat pada saat di awalnya. Nah, kan kalian kalau kalian penasaran apa itu lonjakan arus, itu kalian bisa biasanya kok tiba-tiba kalian lagi nancepin sesuatu, misal colokan atau apa, tiba-tiba rumah kalian mati atau nyeklek atau tiba-tiba muncul percikan api. Nah, itu tuh sebenarnya lonjakan yang terjadi saat pertama kali kita uh, terjadi penarikan arus dari PLN itu sendiri ya teman-teman ke benda-benda elektronik kita. Nah, jadi itu tuh dapat merusak dari motor induksi 3 fase ini. Jadi kita pakai rangkaian start delta untuk menghindari itu. Jadi awalnya itu pelan cuma sepertiga dari kekuatan kemudian diubah ke delta. Nah, alasan kenapa dipilih start delta dibandingkan dol yaitu tadi sih teman-teman, karena kalau dol itu 5 sampai 8 kali arus nominal itu sangat tinggi, sangat tinggi sekali ya. Tarikan pertamanya itu sangat tinggi dan sangat berbahaya karena jika mungkin pertamanya aman-aman aja, terus kayak kalian butuh tenaga yang konstan dari spontan dari awal, oke lah, aman-aman aja, tapi lama kelamaan itu bisa merusak motor itu sendiri. Apalagi kalau di skala industri kan kita kalau bisa merawat ya supaya tidak menyebabkan kos yang berlebih. Nah, jadi berguna banget nih rangkaian steril pada skala industri terutama. Nah, kita sekarang belajar rangkaian Star Delta. Gimana sih cara merangkai Star Delta itu pada motor induksi 3 fase? Di sini terdapat cara wiring Star Delta 3 fase. Yang pertama, rangkai daya. Sumber 3 fase masuk ke MCB, kontaktor utama K1, kemudian ke Tor, motor K2 untuk Delta, K3 untuk ketiga adalah Star. Konfigurasi pelitan motor. Yang kedua, rangkaian kontrol. Tombol start mengaktifkan K1 hingga 3 motor berjalan start. Timer menghitung lalu memutuskan 3 dan menghubungkan kedua kontrak motor berjalan delta, kemudian interlock. Mencegah kedua dan ketiga aktif bersama untuk menghindari corsleting. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada MGB atau no fuse breaker. Itu 3 fase di sini. Yang satu masuk ke satu sebagai kontaktor utamanya. Kemudian di sini ada kedua untuk delta, ketiga untuk star. Jadi awalnya tuh nyalain K1 dengan 3. Kemudian di sini ada Tor. Kalau kayak teman-teman mau tahu, Tor itu sebenarnya terminal overload. Jadi ketika ada arus berlebih pada rangkaian, dia akan memutus arus itu. Nah, sebenarnya ada lagi itu timer atau kalau ya fungsinya timer ya untuk timer untuk menghitung, untuk memutus tapi sesuai waktu. Kemudian ada interlock untuk em, menghindari konsleting. Nah, mungkin sekian itu saja untuk sejarah materinya. Mungkin kita akan habis ini akan praktek untuk menuju ke cara membuat rangkaian Star Delta pada software Catesimo. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bikin rangkaian Star Delta pada seperti contoh yang sini yang sudah saya buat. Kita bisa langsung bikin aja. Kita bisa bikin ke sini. Saya sudah siapkan di sini. Yang pertama kita butuh sumber 3 fase dan 1 neutral. Kita bisa taruh di sini. Kemudian kita balik. Nah, kemudian kita butuh yang namanya itu MCB 3 fase. Jadi kita butuh kontaktor. Tiga fase
Kemudian di sini kita kasih nama K, kontaktor utama, di sini KD, di sini KS. Kemudian kita bisa kasih tor, kita bikin motor di sini, kita cari yang UPW, kemudian kita bikin rangkaian kontrolnya, kontrol HPD, kontrol kita kasih pasang, kemudian kita kasih di sini tombol emergency, MG, kemudian kita bisa kasih kontak NC untuk tornya, supaya nanti jika ada arus overload atau kelebihan arus, kita bakal otomatis akan terputus. Di sini ada stop, kemudian di sini ada start, stop, start, kita kasih kembali, kita bisa kasih lagi juga di sini tuh N, N, saya agak lupa. Di sini tapi di sini timernya NO, kita kasih juga kemudian tinggal kita kasih kontaktor, kemudian di sini timer, untuk timer kita ubah dulu namanya jadi T, kita set ke 5 detik. Di sini kita kasih nama KS atau kontaktor start, di sini kita kasih nama KD, supaya ini memutus atau kita bisa sebut sistem interlock. Di sini KS, kita kasih T di sini timer, di sini KS, di sini KD, di sini KU. Kemudian kita bisa sambungkan, kita pakai wire ini ya teman-teman, pakai wire ini, kemudian kita kasih sebentar. Oke, L3 sebenarnya sama ini ya, saya lihat ini ya teman-teman, sebenarnya sama aja sih mau pasangnya yang mana, cuma supaya sama saja. Ini aplikasinya agak gimana gitu ya teman-teman, jadi agak susah lah
terus yang sini itu disambungin semua kan ya, nih jadi yang sini ke sini disambung semua, ini sambung semua ke sini. Kita sambung semua, kita masukkan ke T2. Kita bisa lihat, KB2 maksud saya. Yang itu ke nih, ke sini. Kemudian kita bisa kasih ini buat mewarnain yang biru. Yang biru itu yang tengah biasanya. Yang kanan maksud saya. Kita cek apakah benar. Ini ke sini, ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke ya, benar teman-teman ya. Yang ini sekalian deh. Kita sambungin ke sini, cepret. Hmm. Ini ke sini, terus dikunci ke sini, ini ke sini, ini kunci ke sini, ini 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 ke sini. Ke sini, ke sini. Nah, terus kita bisa kasih sekarang yang ini yang kuning tapi sebagai pasal yang kedua. Sini. Kelihatan ya teman-teman, tapi semoga teman-teman bisa lah. Nah, eh,
ini. Nah, terus sekarang kita tinggal kasih netral. Netral layer kita kasih spread, spread. Kemudian kita kasih sini, kasih sini. Kita pakai satu-satu komponen rangkaian kontrolnya supaya dapat netral semua supaya bisa bekerja. Jadi jangan lupa ya, dan netral tuh kalau bisa terakhir aja ya teman-teman. Kita kasih ground atau PE. Kemudian kita kasih kabelnya, kabel PE. Nah sekarang tinggal kita start. Kita nyalain MCB dulu, jebret, kita nyalakan. Begitu nih, 3, 2, 1. Nih. Tapi kok nggak bisa nyala ya teman-teman? Kenapa itu nggak bisa nyala? Kita bisa analisis di sini. Kita stop dulu. Rangkaian sudah mati, kita start lagi. Oh, saya salah sambung teman-teman yang ini. Oh, maaf. Yang ini saya salah sambung, makanya dia tidak mau nyala. Memang karena harus teliti banget sih supaya biar tahu. Misalnya dimana kita nyalain dulu, nyalain lagi MCB-nya, kita start. Terus sudah dapat. Oh, yang ini putus. Yang ini juga memang seperti itu ya teman-teman. Jadi ya harus sering lebih ngecek sama rangkaiannya. Kita coba lagi. Masih tidak mau nyambung. Kita harus troubleshooting. Ini dapat sini. Ini ya teman-teman, yang masalah tuh sini. Kenapa dari sini tuh tidak mau nyambung? Padahal ini sudah dapat dari sini, ini sudah dapat. Tapi ketika kita klik, dia tidak mau nyala. Nih, ini mati. Padahal di sini sudah mau kunci. Kita coba putus yang ini. Kita bikin ulang yang bawah. Kita start lagi. Masih tidak ada sumber ya teman-teman. Ini sih sepertinya error di sini nih. Sini, sini. Nah, sudah terhubung semua. Coba lagi. Nah, sudah menyala.
Tapi kenapa sih nih KS berhenti, terus ini nanti nyambung, terus kenapa sih? Oh ini masih di sini nih ada yang nyambung nih. Nih kita putus, kita coba lagi. Nah, sebenarnya aplikasinya tuh agak-agak ya teman-teman. Oh ini PE-nya, PE-nya putus ini. Oh iya kan. Nah, nggak mau nyala nanti ya. Kita nyalain. Nah, nyala. Dua, satu. Nah, dia hubung ke si KD ini. Oh bentar. Ini bukan KD teman-teman, salah. Maaf, ini T. Nah, di sini nyambung 21. Ini masih pakai rangkaian star ya teman-teman. Kemudian dia sekarang ke delta. Nah, ini tuh kayaknya kesel banget nih teman-teman. Kok aplikasinya tuh, aduh, rangkaiannya udah benar tapi kok nggak jalan-jalan. Jadi ya harus pakai sabar ya teman-teman. Nih, udah nyambung semua, tapi kok masih nggak bisa. Terus kita coba yang ini, kita boleh, kita biru sekarang. Kita start. Hmm. Ini tuh sebenarnya rangkaiannya sudah bisa, cuma kenapa sih motornya nggak mau ada kalau nyala kan harusnya ada warnanya berubah nih. Codingnya pun tuh udah ngunci, tapi kenapa motor nggak nyala? Karena ini tuh sebenarnya ada tornya, ada eh, thermal overload relay. Jadi kan karena di sini di short, dia ngedeteksi itu, tapi hasilnya itu sebenarnya enggak ya teman-teman. Kalau misalnya kalian praktikum tuh enggak, cuma aplikasinya mungkin agak sensitif. Jadi kita bisa langsung aja hilangin tornya. Kayak tadi rangkaian yang aku bikin sebelumnya itu juga tornya aku hilangin supaya bisa. Tapi ya sebenarnya tor itu berguna kalau itu buat jaga-jaga arus. Jadi kalau praktikum ya baiknya pakai tor. Tapi kalau cuma simulasi ya nggak usah, nggak apa-apa karena ini itu tadi. Nah, kira 21. Nah, mungkin di sini nggak kelihatan. Saya coba eh, play yang punya saya yang ini.
Ini pun sama ya teman-teman. Kita coba play. Nih, motornya nyala. Karena nggak ada tornya. Kalau pakai tornya tuh emang susah. Nah, 3, 2, 1. Dan pindah ke rangkaian delta. Jadi gunanya timer itu supaya dia menjaga secara otomatis dan menunggu rangkaian start itu mencapai 75 sampai 80 dari kecepatan. Mungkin sekian dari video saya teman-teman tentang rangkaian start delta dan motor induksi. Eh, Belajar banyak lah tentang cara memakainya dan lain-lain. Mungkin sekian dari video saya. Maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Sekian, terima kasih.